Kenalkan nama saya yang lagi. Bagi. Bawa. Yuk. 5, 4, 3, 2, 1, close the door. Pada awalnya ada 3 sistem ekonomi di dunia ini ya. Yang pertama ada kapitalisme, sosialisme, dan liberalisme. Ya, pertama kita coba membahas atau mengupas sedikit tentang kapitalisme ya. Kapitalisme, apalagi kita sebagai mahasiswa ekonomi dan bisnis pasti kita tidak asing dengan kata-kata kapitalisme ya. Tapi apakah kalian mengerti definisi kapitalisme itu? Ya, mungkin kalau kalian mencari di website atau di Google pasti kalian menemukan definisi kapitalisme itu seperti ini. Kapitalisme adalah sebuah sistem ekonomi yang dimana perusahaan diatur semuanya oleh swasta. Ya mungkin kurang lebih seperti itulah. Dan Kak, ada yang bertanya, Kak, gimana sih contoh kapitalisme yang ada di Indonesia itu? Contohnya tuh ada mall atau supermarket seperti itulah. Kan itu diatur oleh swasta, ya kurang lebih seperti itu. Of whose industry a part, though but a small part, has been employed in procuring him this. Sistem sosialisme ya. Ya mungkin definisinya kurang lebih seperti ini. Sistem sosialisme adalah sistem yang masyarakatnya memiliki kesetaraan dalam kepemilikan faktor-faktor produksi. Kurang lebih seperti itulah pernyataan dari sistem sosialisme. Ada yang bertanya, Kak, kelebihannya apa sih, Kak? Dan kekurangannya dalam sistem sosialisme itu? Ya, kelebihannya kan dikarenakan kontrol negara yang kuat, pengelolaan sumber daya alam bisa dilakukan dengan lebih baik. Tetapi ada kekurangannya, peran negara yang terlalu besar juga berbahaya bagi masyarakat jika pemimpin yang dipilih ternyata menyalahgunakan kekuasaan itu. Ya mungkin seperti itu sosialismenya. Sistem liberalisme ya. Ya mungkin definisi sistem liberalisme itu seperti ini. Sistem liberalisme adalah sistem ekonomi yang menjunjung tinggi individualisme untuk mencapai produksi yang lebih atau keuntungan yang lebih. Dan kelebihan dari sistem liberalisme ini apa sih? Kelebihannya ya setiap individu diberi kebebasan memiliki kekayaan dan sumber daya yang lebih, sumber daya produksi yang lebih. Tapi ada kekurangannya, terjadi tidak keseimbangan. Jadi yang kaya itu semakin kaya dan yang miskin itu semakin miskin. Ekonomi dualisme ya. Sistem ekonomi dualisme adalah sistem ekonomi yang merujuk kepada dua sistem yang beriringan tetapi tetap sama kuat. Ya mungkin seperti itu definisinya. Dan sistem ekonomi dualisme itu memiliki 5 macam ya. Yang pertama ada sistem sosial, ekologis, teknologi, regional, dan finansial. Dan ada juga kekurangan dan kelebihan dari sistem ekonomi dualisme ini. Kelebihannya mungkin adanya sumber daya yang efisien, tetapi kekurangannya pendapatan masyarakat itu tidak seimbang. Sistem ekonomi sosialis ala Indonesia. Pada awalnya sistem ini muncul pada tahun 1960, yaitu pada akhir periode Presiden Insinyur Soekarno, di mana politik Indonesia masih mengarah ke negara-negara Eropa Timur, Rusia, Cina, dan yang lainnya. Di sini perekonomian Indonesia masih sangat mirip dengan sistem perekonomian yang ada di negara nasionalis lainnya, yang antara lain ya sebagai berikut. Yang pertama, ada pemerintah Indonesia telah menyusun semesta berencana 8 tahun. Ya, semesta berencana 8 tahun. Yang dimana itu tahun 1960 sampai 1968. Yang dimana rencana ini telah bersifat menyeluruh di segala faktor dan seluruh wilayah. Namun sayang hal ini belum sempat dilaksanakan. Yang kedua ada perusahaan-perusahaan milik negara.
Hal ini akibat dari nasionalisasi perusahaan-perusahaan swasta milik Belanda pada tahun 1957. Oleh karena nasionalisasi tersebut, perekonomian Indonesia baik di dalam maupun di luar negerinya dikuasai oleh perusahaan milik negara. Yang ketiga ada perbankan. Sistem perbankan awalnya adalah bank-bank milik Belanda lagi tentunya, yang dimana bank-bank swasta milik negara ini akan dinasionalisasikan dan menjadi milik negara. Yang keempat ada sistem devisa, di mana sistem devisa dipakai sistem devisa yang dipakai waktu itu adalah sistem devisa yang sangat umum dipakai oleh negara-negara nasionalis umumnya, yaitu exchange control, yang dimana pada sistem ini tidak memperkenankan mata uang asing yang beredar di masyarakat di negara tersebut. Dan dari pembahasan yang saya jelaskan tadi, bahwa sistem perekonomian yang berlaku di Indonesia saat ini tidak jauh beda dengan sistem perekonomian yang berada di negara-negara nasionalis lainnya. Sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi Pancasila merupakan salah satu sistem ekonomi yang pernah diberlakukan di Indonesia. Jadi, sejarah singkatnya, setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, Indonesia beberapa kali mengganti sistem perekonomiannya. Jadi pada saat Orde Baru, Indonesia menganut sistem ekonomi Pancasila. Jadi pertama kali sistem ekonomi ini dicetuskan oleh Dr. Emil Salim pada tahun 1967. Jadi Dr. Emil Salim mencetuskan sistem ini pada buku harian Kompas pada tahun tersebut. Jadi tentunya hal tersebut membuat para cendekiawan ekonom Indonesia bertanya-tanya, sebenarnya apakah sistem ekonomi Pancasila ini? Dan pada akhirnya pada tahun 1979, Dr. Emil Salim jawabnya dengan salah satu jurnalnya, yaitu yang berjudul Prisma, menjelaskan bagaimana sistem ini sangat cocok diterapkan di Indonesia. Jadi pada dasarnya, sistem ekonomi Pancasila merupakan sistem ekonomi yang berlandaskan gotong royong dan kekeluargaan, serta menjunjung tinggi nilai serta ideologi Pancasila, yang tentunya merupakan ideologi bangsa Indonesia. Ciri-ciri dari sistem perekonomian Pancasila terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 33. Jadi tepatnya pada pasal 33 yang sudah diamandemen pada 2002. Bunyi pasal tersebut yang pertama yaitu perekonomian yang berdasarkan asas kekeluargaan disusun sebagai usaha bersama. Yang kedua yaitu sumber daya yang meliputi bumi, air, serta kekayaan alam lainnya yang terkandung dalamnya dikuasai oleh negara dengan tujuan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Yang ketiga ada negara menguasai cabang-cabang produksi yang penting bagi hajat hidup orang banyak. Yang keempat ada perekonomian nasional diselenggarakan dengan prinsip ekonomi kebersamaan atas dasar demokrasi ekonomi, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, dan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Yang terakhir ada ketentuan peraturan lebih lanjut tentang pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. Prinsip penerapan sistem ekonomi Pancasila dikemukakan oleh Profesor Dr. Edi Suwandi Hamid. Jadi beliau mengungkapkan bahwa ada 5 prinsip penerapan dari sistem ekonomi Pancasila ini. Yang pertama yaitu prinsip di mana ekonomi harus berjalan atau roda perekonomian berjalan sesuai dengan rangsangan ekonomi itu sendiri, sosial serta moral. Yang kedua ada prinsip yaitu di mana ada keinginan atau dari warga masyarakat untuk mewujudkan pemerataan ekonomi, mengurangi ketimpangan ekonomi serta menghilangkan kesenjangan sosial.
Yang ketiga ada semangat nasionalisme untuk mewujudkan perekonomian nasional yang kuat, tangguh, dan mandiri. Yang keempat ada demokrasi ekonomi, di mana demokrasi ekonomi ini berasaskan kerakyatan serta kekeluargaan. Yang terakhir atau prinsip terakhir yaitu keseimbangan yang harmonis, efisien, serta adil guna mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sistem ekonomi kerakyatan atau sistem ekonomi rakyat adalah suatu sistem perekonomian yang timbul akibat ketidakpuasan masyarakat Indonesia terhadap sistem perekonomian Indonesia yang berpihak kepada perusahaan-perusahaan besar atau unit-unit besar. Oleh karena itu, sistem perekonomian kerakyatan merujuk kepada sistem perekonomian yang berskala mikro. Lalu, bagaimana sistem perekonomian kerakyatan menurut ahli? Ekonomi kerakyatan, ekonomi di mana rakyat pertama-tama harus dipulihkan sektor produksinya. Karena itu, prioritas dalam pembangunan masa itu adalah pertanian. Pertanian itu pertanian pedesaan, terutama pada produksi pangan, menuju pada self-sufficiency pangan. Masa itu pangan praktis kita import semua. Dan itu berbahaya, satu berbahaya, kedua memakan devisa, dan ketiga ketergantungan pada import sehingga bergantung pada price luar negeri, price asing. Maka pikiran adalah self-sufficiency dalam pangan itu dulu, melalui pembangunan pedesaan, jalan desa, masyarakat desa, irigasi desa, dan sebagainya. Ekonomi desa, ekonomi kerakyatan yang difokuskan pada swasembada pangan. Dan itu secara konsisten dijalankan terus-menerus. Nah, konsistensi ini memungkinkan akhirnya kita bisa swasembada pangan, tapi setelah 15 tahun konsisten berjalan. Tapi itu memberi satu corak bahwa ekonomi dari rural sektor bergerak maju. Jadi dapat disimpulkan, sistem perekonomian kerakyatan adalah suatu sistem yang mengarah pada kegiatan sektor pertanian, perkebunan, dan sistem UMKM lainnya. Dalam hal ini mencakup kegiatan seperti kegiatan produksi, kegiatan distribusi, dan kegiatan konsumsi. Baik, sekian video dari kami. Semoga video ini bermanfaat. Semoga nilainya juga bagus ya. Dan sampai ketemu semester depan.